penyobok male tahajud satu, karena faktor dhaful iman lomah iman, dhaful ilmu lomah ilmu, kemudian waznuba karena dosa. Yang ketiga fasilitas yang tidak lengkap. Oke, kita coba lihat dulu tahajud. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu mendirikan malam. Mendirikan malam itu Pak Imam kan menegakkan malam. Bila malam deh, mulai malam itu dari setelah sholat maghrib jam 6 lewat sampai sebelum subuh, kata itu malam dah, malam. Maka Nabi kecian alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu mendirikan malam. Nabi tidak minta siko kepada kita, hendaklah kamu mendirikan malam itu agak setengah malam. Tidak. Nabi tidak minta 6 jam. Nabi tidak minta kepada kita 3 jam. Nabi tidak minta kepada kita 2 jam. Nabi tidak minta 1 jam. Nabi tidak minta setengah jam. Tapi yang minta, hendaklah kamu mendirikan malam. Walaupun 2 rakaat sholat malam. Kenapa Ibu? Karena orang-orang yang mendirikan malam itu terbagi menjadi 3 menurut Salman Al-Farisi. Silakan Bu nilai merek Ibu nanti. 1. Orang yang mendirikan malam, yang menegakkan malam itu, apabila malam telah datang, yang pertama orang yang tidak mendapatkan dosa, artinya tidak berdosa, dan juga tidak mendapatkan pahala. Bu, kau yang pertama, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Siapa dia? Orang yang setelah malam tiba, setelah sholat isya, dia langsung tidur, kemudian dia tidur panjang sampai waktu subuh. Nyon dak mendapat dosa, dak mendapat pahala. Lolok soleh je. Pak. 2. Orang yang malam hari itu menurut Salman Al-Farisi, dia malam datang, dia mulailah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia bagados, baga 5 dosa pada waktu itu. Contohnya, mulailah malam datang, lah sudah sholat isya, tangannya kowe pundah dari channel 1 ke channel TV yang lain, channel iko ke channel itu, sampai bilo, sampai larut malam. Syukurlah yang tonton ceramah. Tetapi film, boleh India. 1. Ndak mungkin itu anak-anak kami ada nyobukalah HP pada malam hari deh. YouTube itulah yang tak manfaat. Yang paling berbahaya chatting, CLBK, ada cucian lama belum kering, cinta lama bersemilah lagi, gara-gara FB, gara-gara WA, dicailah nomor-nomor kawan yang dalu, kawan-kawan masa lampau, kawan-kawan waktu kuliah, kawan-kawan waktu di SMA dulu, mulailah curhatan. Ibu, kok apa-apa Bu itu ya kadang-kadang
Hanya lakun ndak adu kojo deh. Ha. Kalau le sekadar iko je nak baare, tetapi pakai merek, pakai namo. Kalau le buat te tolua ompek nak baare, si 2, 3 ompek. Tapi yang paling parah, sia menang, nya nak mayu sia kalah. Tu kan pakai merek. Sudong putih ya, pocalapan, pinci, udang. Kalau le sekedar trenan beko ndak bogai deh pak. Tetapi kalau laba merek, dan itu pun come juga gitu. Salah satu tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang adalah terpelihara dari perbuatan yang sia-sia. Kau menghidupkan malam ini. 2. 3. Bagaimana orang yang menghidupkan malam itu? Menurut Salman Al-Farisi adalah 3 pada poin yang ketiga. Orang-orang yang malamnya mereka itu apa yang dia lakukan? Diluangkan waktunya untuk melakukan ibadah saketik banyaknya tahajud. Jadi bu silakan ibu nanti aja yang bu lakukan pada malam hari itu dalam rangka ibadah. Kalau nonton bola termasuk ibadah ada? Tak. Nonton film sampai malam? Tak. Maka kalau kita colek ibu, bagaimana orang-orang soleh, orang-orang taat dahulu itu dia dalam mengisi malam. Colek deh bu. Ada 3 ulama besar dipertemukan oleh Allah ketika mereka melakukan ibadah haji. Pas dalam ruangan yang sama. Siapa dia? 1, Imam Syafi'i. 2, Imam Yahya bin Ma'il. 3, Imam Ahmad bin Hambal. Lah sudah sholat isya, ngobrolnya sabonte, masyang-masyang inyoreh melakukan aktivitas sesuai yang dia tekuni. Yang 1A yang lakukan Imam Syafi'i, ada aktivitasnya. Imam Yahya bin Ma'il, ada aktivitasnya. Imam Ahmad bin Hambal, ada kojo. Lah sudah sholat subuh ibu, lah sudah melakukan sholat sunat Isra, suruh lanjut lakukan. Kemudian balik lanjut ke tompeknya. Lalu akece Imam Syafi'i, batanyolah Imam Syafi'i kepada Imam Yahya bin Ma'il. Akecenya, wahai Imam Yahya, tadi malam aku mencolek engkau tidak tidur. Kamu berdiri malam, kemudian ruku, sujud, berdiri lama sampai waktu sebelum subuh. Apa ayat yang kamu baca? Akece Imam Yahya bin Ma'il, tadi malam aku sholat tahajud. Yang aku baca adalah aku menghatamkan Al-Quran pada sholat tahajudku. Beralamu atau gak ada? Makanya menghatamkan Al-Quran. 2. Kemudian batanyulolah Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tadi malam ya Imam Ahmad bin Hambal, engkau tidak tidur, melihat ke kiri, melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke kanan. Apa yang kamu lakukan? Keciknya Imam Ahmad bin Hambal, tadi malam ambuh ndak tidur. Kenapa? Aku menyeleksi hadis do'if, hadis lemah, hadis maudhu' dalam kepalaku sebanyak 2.500 hafalanku. Mana yang hadis lemah, mana yang hadis maudhu', mana yang hadis do'if. Itu yang aku lakukan. Lalu kedua-duanya ikut batanya, kalau memang seperti itu, kamu tidak tidur juga ya Imam Syafi'i? Tidak.
Tetapi yang aku lakukan pada malam itu adalah aku memutuskan halal haram sebanyak 250 hukum halal haram yang ambo buat. Kalau ada lah ibu-ibu apa-apa pada ruangan yang kompek deh, yang ibu lakukan. Lolok godang. Apa makna ambo ingatkan itu, Pak? Mode itulah para ulama itu di dalam mengisi malam. Tidak saja dengan tahajud, mereka juga dia mempelajari ilmu agama, mereka lakukan. Ibu, satu. Maka kata Nabi tadi, alaikum biqiyamil laili. Hendaklah kamu mendirikan malam. Kenapa? Fa innahu da'bus solihin. Ibu, orang-orang yang mendirikan malam, melakukan malam, walaupun 2 rakaat nyolakun. Ibu tahajud jam berapa biasanya? Jam 3. Kalau apa-apa jam 2. Bu, kalau jam 3 bu lakukan tahajud, lay dak dapat bu subuh angin. Ulang lolo itu mau ulang lolo dia komo sampai subuh angin. Ya Pak? Lay dak alhamdulillah. Tetapi ketika berjago dari subuh yang kiangki badan rasa deh. Dak lo deh, alhamdulillah. Tapi rancaknya ibu, rancaknya ibu jam ompek lewek 5, jam ompek lewek 10. Tetapi ibu-ibu ambo yang di belakang, landak loke uduk deh lo, kan ada lo deh. Tak loke uduk, lah sudah pergi ke kamar mandi, tiba di pintu babu niste, sot. Ulang lihat. Apabila kau tu dek mundar mandir mode tu aja, sot dot dia bunyinya. Lalu ibu solatlah bu ngak 2 rakaat, solat sunat wudu, baru lakukan tahajud 2 rakaat. Wudu dulu, solat sunat wudu, kemudian lakukan solat sunat tahajud. Minimal 2 rakaat. Kita cari hadis Nabi. Man tasabbaha biqaumi, siapa yang menyerupai suatu kaum. Tahu bu menyerupai? Bahasa lain menyerupai dia hari. Saroman. Bahasa lainnya mirip. Kalau sitat meyeye. Mirip. Maka kata Nabi, man tasabbahu biqaumi, siapa yang menyerupai suatu kaum, siapa yang mirip suatu kaum, wa huwa minhu, maka dia itu sama dengan kaum itu, dibangkit dia nanti sama dengan kaum itu pada hari kiamat. Apa maknanya? Kita melakukan sholat sunat tahajud 2 rakaat. Ayat kita Inna ata'inah qul huwallahu wal asri. Ya kan? Itu suge langganan kita. Kalau sahabat Nabi, apa bacanya tadi? Tak tanggung-tanggung. Para tabi'in, tak tanggung-tanggung. Artinya apa? Dengan kasih sayangnya Allah kepada kita, kita tak mampu membaca Al-Quran ketika tahajud sebanyak 1 juz, 2 juz, tetapi juz 30 kita korek-korek, inna atau inna jul qul huwallahu ibu. Lalu ada kemiripan kita dengan orang-orang itu. Kemiripan kita. Persamaan kita dengan orang-orang yang lama tahajud tu. Sama-sama tahajud, sama-sama jago malam, sama-sama berwuduk pada malam. Ikolah nanti deh kita akan dibangkit nanti dengan mereka ahli-ahli tahajud, walaupun 2
rakaat. Jadi usahawan dia lah nggak 2 rakaat. Lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dikatakan, fa innahu da'bus sholihin, kemudian sesungguhnya sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Coba bu nilai diri ibu. Kalaulah kita bapadoman kepada hadis ko, ciri-ciri orang yang soleh dan soleha itu melakukan sholat tahajud. Kalaulah jarang kita melakukan tahajud, kira-kira tak masuk anak kita di situ. Tidak. Tahajud kebiasaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Walaupun bu lakukan 2. Maka di dalam hadis lain dikatakan ibu, Pak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan ibu pergi melakukan sholat, berniat saja kita untuk melakukan tahajud dicatat oleh Allah. Contoh, bu, kok kehebatannya orang yang tahajud itu berniat saja dia di malam hari untuk tahajud dicatat. Ulun lakukan tahajud lari dah. Bani aja dah baru. Ibu bani aja kan tahajud malam dicatat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man ata firasahu, siapa yang mendatangi tompek lolo. Firasahu de firasa dipan, kasur, spring bed, ibu yang punya. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya atau sabulunnya lolo itu, kemudian dia apa yang dia lakukan sebelum dia tidur, tiba di tompek lolo, berniat wa huwa yanwi ayyuqama yusalli, dia berniat melakukan sholat tahajud. Jadi bu, kalaulah tiba bu di tompek lolo deh, yang bu lakukan bani untuk melakukan sholat tahajud. Nah, apa ciri-ciri orang yang berniat kuat itu melakukan sholat tahajud? 1, dia setel alarm. Kalau tak ada alarm kita di HP, setel. Kok jam mompek lah, kok jam mompek lewat 10 lah, atau mau di ibu tadi jam 3 lah, pokok di setel. Apa lagi ciri-cirinya niat yang kuat dah? Baposan inyo kapado ibu-ibu ambo, baposan nyo kapado apa? Yang kodok dulu yang jago apa atau ibu? Ibu dulu. Apa baposan kapado ibu? Ibu posan kapado apa? Manu yang jago terlebih dahulu posan? Untuk ada jagon untuk tahajud. Tapi jangan posan kalau kiugang bu. Bu, lalu kalau iko yang kita lakukan, man ata firasahu, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi, kemudian dia berniat untuk melakukan sholat malam, lalu apa yang dia lakukan ibu? Ayyuqama yusalli minal lail fa ghallaba naumu hatta yusbi. Kironyo ibu nyola datang ke tompek lolo, labania untuk tahajud, lalu lolo solai aja nyonya sampai waktu subuh. Tahu bu lolo solai? Dak tontu gang deh. Tambah 10 menit 15 menit pak ya. Oke.
Ya semua dia potong setiap potong. Bu, lalu dia itu apa yang dia lakukan? Bu, tidur sampai waktu subuh. Lalu apa kata Rasulullah? Kutiba lahu manawa, maka akan dicatatlah niat dia tadi sebagai orang yang melakukan tahajud. Wa naumu sadaqah min rabbi, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Tuhannya. Di bawah kesimpulannya deh bu deh. Bu, bawah kesimpulan hadis pendek ya. Kan lolo mau tidur, silahkan kita supaya kita ingin mendapat nilai yang kita lakukan, berniatlah. Tapi ibu lah baniye, kemudian lah jago jamompe, dek dingin, dek takwi, dek male, dielu selimut katelia, tu dak tamasuk bu tu deh. Tapi yang tamasuk kategori kowe yo lolo solai aja nyo. Dak do jago dia. Tahu lolo solai? Dak jago-jagonyo deh. Ko tamasuk itu deh. Lah. Dak jagonyo deh sampai waktu subuh. Iko kehebatan. Lalu apa ibu umpamunyo ibu pak? Ibu laba wudu, apa laba wudu, kemudian sholat berjamaah ibu tahajud. Boleh enggak kita sholat berjamaah tahajud dengan suami kita? Boleh. Lai kodok. Tidak jarangnya tuh. Tak jarang deh, lun pernah leh. Tidak. Mudah-mudahan kok leado si kuapa anak gay, kemudian dia anak mulai dari beko malam kecen kenyo ade solat bataha tahajud kenyo baduo. Da umur dia ada tu penyobo yang tadi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tahajud? Ibu jago dulu atau apa jago dulu? Kata Rasulullah, orang yang membangunkan pasangannya. Dijagoan pasangnya, apa jago dulu? Diambilnya ayu. Dijagoan. Kalau lah sakit-sakit kowe baa menjago di rumah ya. Oi. Udah. Ya lah udah aja. Dia lai bau dah aja kayaknya. Ba oi dah. Dak pak nak. Dak nak pak nak urang. Lama alhamdulillah lai bau dah. Tetapi sangke-sangke ustaz kita ko wajagornya Dinda. Get up oh my darling. Jagolah. Uwan, jago le Uwan. Udah. Kalau gak ada deh, abang. Lah, kata Nabi, rahimallah, Allah merahmati, Allah menyayangi. Siapa itu? Ar-rajulu qama minal laili, seorang laki-laki dia berbangun dia di tengah malam. Ayyaqaza imra'atuhu, kemudian dia bangunkan istrinya. Lalu istri tadi tak jago doh. Ayahnya lakukan. Fa in abad fawadha fi wajhi, lalu dia tidak bangun, nyo ambi ayu sangene nyobek tun kamungko. Tidak juga gayung deh bu. Ya Ustaz, kalau jo gayung bek ku ambo come poca konsi. Tek kopi kita lolok dek bapak datuk. Tapi ya suruh dek Nabi dek, kalau kita jago terlebih dahulu, yo koyo lah bandai-andai ya, lah nego wak jo suruh pasangan wak dulu ya. Dek.
beko kita sholat tahajud ya. Ma, beko kita sholat tahajud malam. Yalah sepakat dulu ya. Jago ndak tolok deh oi ambil air betun kamu ko. Disuruh dek Nabi. Nah, lah. Apa ibu jago pun mau dituluh, tapi ada kesepakatan dulu sama-sama tu tahajud. Lalu mereka itu sholat berdua dia. Tidak saja dia mendapatkan kasih sayang dari Allah, tetapi dia itu dicatat orang-orang yang ahli zikir. Oke, Bu. Waktu tahajud itu adalah, waktu tahajud kan terbagi tiga. Sepertiga malam awal, sepertiga malam waktu utama paling utama, lebih utama. Waktu utama bila dari jam 11 sampai jam 1. Waktu paling utama dari jam 1 sampai jam 3. Waktu lebih utama dari jam 3 sampai waktunya sebelum subuh. Jadi kalau ibu beko jago ibu jam 4:30, ndak lelai masih bau dua je awak, melakukanlah deh ibu tahajud deh. Nah seperti ini ibu, Bu, witir itu kan seperti ini. Yang kita pahami makna witir itu apa? Apakah witir itu maknanya penutup atau ganjil? Ibu awan nawi witir. Penutup atau ganjil? Penutup atau ganjil maknanya? Penutup atau ganjil maknanya? Hah? Ganjil. Ganjil. Nah, kalau ibu umpamanya ibu mengamalkan hadis Nabi seperti ini. Seperti ini kan hadis Nabi. Ausoni khalili bisalasatin la adahuma hatta amut. Kekasihku berpesan kepadaku 3 hal, tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati. Ini pembahasan kita besok. Sampai aku mati. Salah satu pesan itu adalah witri qablah naum. Berwitirlah kamu sebelum tidur. Siapa yang witir sebelum tidur ini? Abu Hurairah. Apapun bisa. Pone kami yang laki-laki ko lelah badan kami. Yu bono-bono lita raso di toko badan ko. Ndak mungkin nanti witir tengah malam dah atau di akhir malam dah. Sudah kita sholat isya, lanjut sholat sunat 2 rakaat, lanjut lakukan witir agak 1 rakaat. Boleh lakukan witir 1 rakaat atau 3 rakaat minimal, kata saudara Rasulullah. Man sholatu witri, siapa yang melakukan sholat witir 1 rakaat, khairu min khumrin naim, lebih godang pahala daripada berimpak 1 ekor binatang ternak yang mahal. Nah, nanti ibu setelah itulah sudah tahajud, lah sudah witir, jago bu jam ompek beko, kemudian jam 1/2 ompek, ndak sempat ibu sholat sunat wudu, langsung lakukan tahajud 2 rakaat dan tanpa ada witir lagi. Gimana ibu? Ndak sudah witir, serugilah kita di bulan Ramadan lagi. Iya kan? Kenapa? Gagal dalam memahami makna witir. Kenapa? Witir itu maknanya adalah ganjil. Maka bulan Ramadan kalau itu pemahaman kita, ndak tahajud kita selama Ramadan. Padahal Rasul katakan afdhalus shalah ba'da fardi, solat yang paling godang pahalonyo, yang paling godang nilainya, bobotnya, kualitasnya setelah solat fardu adalah solat tahajud. Jadi tidak usah bu nanti
witir lagi. Kenapa? Tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Witir itu maknanya ganjil. Kalau ibu lakukan 1 rakaat nanti, tambah 1 rakaat lagi jadi banyak. Nah, abu lakukan 3 nanti, tambah 3 lagi 6. Genap jadinya. Jadi ibu silahkan ibu witir di sini. Apa witir di sini? Kalau tidak memungkinkan, tetapi afdolnya rancaknya yo di ujung. Tetapi kalau tidak memungkinkan, yuk witir di siko. Langsung aja tahajud beko di rumah nggak 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Ya. Tahajud ibu nanti, wudhu ibu dulu lewat panjangan tahajud beko nggak 8 rakaat jadi jangan ompek soalnya waktu ibu lah. Kenapa? Iza qoma abdi yaspan laili, apabila seorang hamba itu dia berdiri dalam solatnya, atabi zunubi, ditaruhlah dosa-dosa di hati kepalanya. Fa in ruku, ketika dia ruku dosa jatuh, ketika sujud dosa jatuh. Artinya apa? Semakin banyak kita lakukan. Enggak. Tetapi apa maknanya ibu? Nah, apa maknanya? Kalau le memungkinkan, bu, kalau le memungkinkan wudhu bu sunat ringan dulu. Tetapi kalau tidak memungkinkan ibu lakukan aja lah deh ibu tahajud deh 2 rakaat jadi dewa kotulah sompi umpamanya 2 nak ompek pak ya 2 lakukan tahajud kemudian tambah 2 lagi cie salam aja jadi aja. Tetapi yang paling ancak masna 2 salam tapi kalau tidak memungkinkan langsung ompek rakaat ya. Gimana ibu? Yang witir ya. Ya. Nah, ini maknanya bu. Ada namanya sholat malam, ada namanya sholat tahajud. Mana yang sholat malam? Sholat malam adalah sholat sunat yang kita lakukan tanpa ada dibarengi dengan tidur. Itu sholat malam namanya. Mode sholat witir, tarawih, sholat malam deh. Kan saudara qiyamul lail. Nah, tetapi mano yang tahajud? Ibu duduk-duduk modeko aja umpamanya. Tadi sebonte umpamanya nongan ceramah. Lope jai pada waktu itu deh. Buni-buni jawi dibantai aja bu nggak 10 minit. Jam umpamanya itulah tololok bu sangenek deh. Itulah omu kok jam seboleh kok jam merah tahajud bu iko. Dah sambil nonton ibu. Artinya apa? Yang tahajud iko kalau wak colik pemahaman Ustaz Abdul Somad, wak colik Ustaz Abdul Hidayat LCMA, pemahamannya adalah dibarengi dengan tidur agak sebentar. Ibu ya? Nah, sabonte. Lolok sabonte dulu. Kecuali ibu kena penyakit gitu. Yang ndak umur lolok. Ya. Lalu kalau yang nggak pakai pemahamannya Abdul Samad lolok, kalau yang nggak pakai Adi Hidayat tidur dulu. Yang kalau ndak lopo deh itu ada namanya yang ndak lolok deh termasuk qiyamul lail. Yang lolok sebonter deh tahajud. Itu bedanya.